Pada video ini kita akan membahas berbagai jenis roket yang dikembangkan oleh Brigade Al-Qassam atau Hamas, dan kali ini kita akan mengupas tuntas jenis roket apa saja yang Hamas produksi di terowongan bawah tanah. Yang pertama adalah Yasin. Yasin adalah senjata anti lapis baja Palestina yang diproduksi oleh Hamas. Nama senjata ini diberikan untuk menghormati Sheikh Ahmed Yasin, pemimpin Hamas yang meninggal pada pasukan pertahanan Israel atau IDF pada tanggal 22 Maret 2004. Senjata ini juga disebut sebagai Yasin atau Al-Yasin. Asal-usul dan perkembangan Yasin masih dirahasiakan sehingga tidak ada informasi yang dipublikasikan mengenai kapan program ini dimulai atau apa yang terjadi selama perkembangannya. Pilihan untuk mengembangkan varian RPG itu cukup membuat penasaran, terutama mengingat ketersediaan penggantinya yang mudah, RPG-7 yang lebih dikenal luas. Ada kemungkinan bahwa RPG-2 dipilih sebagai dasar desain untuk senjata baru ini, hanya karena senjata tersebut paling mudah untuk direkayasa balik, mudah dibuat, dan karena nilai propagandanya dibandingkan kinerja sebenarnya. Dari kumpulan referensi RPG, rata-rata orang adalah sehingga mereka mungkin akan menganggap itu adalah varian dari RPG-7. Apapun alasannya, Hamas jelas melihat manfaat dalam mengkonik RPG-2. Tata letak Yasin hampir sama dengan RPG-2, dengan satu-satunya perbedaan yang jelas adalah warna dan hasil akhir. Namun ada dua perbedaan nyata di antara keduanya: bracket yang menahan selongsong thermal kayu. Yasin ketambung peluncur terletak di kata pengantar ujung belakang dan belakang ujung depan, bukan tepat di atas ujung depan dan belakang, dan deflektor ledakan berbentuk gaya RPG-7 yang dipasang ke venturi. Yang kedua, SAWAS 1. Saya militer Hamas di Jenin, Brigade Al-Qassam mengumumkan pengenalan perangkat anti lapis baja SAWAS 1 sebagai alat tempur baru untuk digunakan melawan tentara Israel, dengan menyatakan bahwa perangkat itu digunakan selama operasi berakhir. Al-Qassam mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para pejuangnya menggunakan bahan peledak jenis ini di Jenin, di mana mereka meledakkan salah satu kendaraan tentara Israel. Disebutkan bahwa perangkat ini memiliki daya rusak yang tinggi. Perangkat tersebut baru dikenalkan di kota Jenin, tepi barat, yang memiliki pasukan kelompok memiliki kemampuan menembus Iron Dome. Menurut sebuah laporan di surat kabar Arab Rai Al-Yom, tampak salah satu mirip dengan perangkat yang digunakan oleh perlawanan Irak terhadap pasukan Amerika dan yang digunakan oleh Hizbullah terhadap tentara Israel. Menurut data militer Amerika Serikat, perangkat ini memiliki kemampuan menembus baja berukuran sekitar 8 inci. Perangkat penusuk lapis baja tersebut dilaporkan mengandung bahan peledak yang dilapisi dengan lapisan berbentuk kerucut, yang kemudian lapisan tersebut sebagai bagian dari mekanisme penargetan. Yang ketiga, Multiple Launch Rocket System atau MLRS M270. Hamas menggunakan peluncur roket ganda MRA atau sistem peluncur roket ganda. Adalah jenis sistem artileri roket yang berisi beberapa peluncur yang dipasang pada satu platform dan menembakkan senjata roketnya dengan cara yang mirip dengan senjata poli. Roket dapat bergerak sendiri dengan penerbangan dan memiliki kemampuan yang berbeda dari peluru artileri konvensional, seperti jangkauan efektif yang lebih panjang, recoil yang lebih rendah, muatan yang biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan platform artileri senjata berukuran serupa, atau bahkan membawa hulu ledak. Peluncur roket ganda mampu mengimbangi hal ini dengan kemampuan meluncurkan beberapa roket secara beruntun, yang ditambah dengan zona mematikan yang besar pada setiap hulu ledak, dapat dengan mudah melepaskan tembakan saturasi ke area target. Namun roket modern dapat menggunakan GPS atau panduan inersia dan menggabungkan keunggulan roket dengan akurasi yang lebih tinggi dari amunisi berpenandu presisi. Roket Qassam 1, 2, dan 3. Roket Qassam adalah roket artileri baja sederhana yang dikembangkan dan digunakan oleh Brigade Is Al-Qassam cabang militer Hamas.
Roket-roket ini tidak dapat ditembakkan untuk menargetkan sasaran militer tertentu di dalam atau di dekat wilayah sipil. Sejak roket tersebut pertama kali diproduksi pada tahun 2001 oleh Tito Masoud dan Nida Farhat, sudah ada 3 model roket Qassam yang diproduksi dan digunakan. Secara umum, semua jenis roket yang ditembakkan ke Israel Selatan, misalnya roket Jihad Palestina Al-Quds, disebut Qassam oleh media Israel dan seringkali oleh media asing. 122 mm roket digunakan oleh Hamas. Sistem peluncur roket ganda ML grade 122 mm dirancang untuk mengalahkan unit senapan motor dan infanteri musuh di area konsentrasi, dalam barisan dan dalam formasi pertempuran, baterai artileri dan mortir, unit pertahanan udara dan fasilitas logistik. Fajar 3 dan 5. Pada tahun 1980, Iran memperoleh teknologi produksi roket artileri dari Korea Utara. Iran telah menerima pengiriman 9 sistem roket artileri M1985 Korea Utara. Ini didasarkan pada truk Isuzu 6x6 Jepang. Diketahui bahwa teknologi produksi juga telah ditransfer ke Iran. Sistem artileri Iran dikenal sebagai Fajar 3. Produksi dilaporkan dimulai pada tahun 1990. Ini adalah sistem roket artileri kaliber besar pertama Iran yang kemudian dikembangkan bersama Hamas. Perbedaan paling menonjol dari versi produksi Iran adalah didasarkan pada sasis truk Mercedes-Benz 2624. Sistem roket artileri ini masih digunakan di Iran dan dijajah. Dilaporkan telah diekspor ke Suriah. Iran juga memasok sistem roket artileri ini pada militan Hizbullah di Lebanon. M75 roket. Hamas menggunakan penembak roket M75 untuk melawan Israel yang mampu menembus hingga 75 km. Roket jarak jauh ini terus berkembang dengan dukungan dari militer Iran. J-80 roket. Roket J-80 mampu menjangkau Tel Aviv dan dikembangkan pada tahun 2014 dan memiliki jangkauan 80 km. Roket ini juga diproduksi secara lokal, diberi nama setelah Komandan Sayap Militer Hamas Ahmed Zabari yang tewas dalam serangan udara Israel di mobilnya pada tahun 2012 yang memicu perang 8 hari. A-120 roket. Hamas menggunakan roket baru dalam serangannya terhadap Yerusalem pada hari Senin yang disebut A-120 dan dinamai sesuai dengan nama komandan yang dibunuh oleh IDF selama Perang Gaza tahun 2014. A-120 dikatakan memiliki jangkauan sekitar 120 km dan terlihat dalam rekaman yang dibagikan oleh Hamas tentang sebuah roket panjang yang dimasukkan oleh pejuang Palestina ke sebuah peluncur di jalur Gaza. M302 roket atau Haibar 1. Roket Haibar 1 adalah roket artileri terarah yang dikembangkan dan diproduksi oleh Suriah. Laporan menunjukkan Haibar 1 sebagian besar didasarkan pada sistem MRA WC-WS atau WI-1 dari Tiongkok. Nama roket ini diambil dari pertempuran Haibar pada 629 Masehi yang terjadi antara kaum muslimin dan Yahudi. Haibar 1 memiliki jangkauan 100 km dengan muatan 150 kg. Biasanya dilengkapi dengan ledak anti personil yang besar. Roket ini memiliki panjang 6,3 meter, diameter 0,302 mm, dan berat peluncuran sekitar 750 kg. Peluncur ini memiliki 2 lapisan yang masing-masing terdiri dari 3 tabung tembak. Haibar 1 tidak terarah tapi lebih akurat daripada kebanyakan roket buatan sendiri. Roket Hizbullah atau Hamas dapat disimpan dengan lebih mudah karena daya tahannya meningkat. Namun roket tersebut tidak berputar seperti Fajar 5 sehingga kemungkinan besar kurang akurat. Haibar 1 pertama kali ditembakkan oleh Hizbullah pada 28 Juni 2006 menyerang kota Afula. Besaran selanjutnya Haifa, Adera dan wilayah di tepi barat bagian utara. IS-250 dianggap sebagai rudal terbesar di gudang senjata Hamas. Diperkenalkan pada tahun 2021 dan digunakan untuk pertama kalinya selama pertempuran Padang Yerusalem untuk menargetkan Bandara Ramon di selatan Gunung Negev dan mencapai jarak 220 km.
rudal ini mampu menempuh jarak 250 km. Menurut para pengamat, penyebaran rudal ini menunjukkan bahwa perang luas melalui jalur Gaza kini mencakup seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Inilah semua jenis roket yang dikembangkan Hamas dan sebagian mampu menembus Iron Dome milik Israel dengan budget yang murah dibandingkan terbalik dengan roket Iron Dome milik Israel yang mencapai 2 miliar per roket untuk hanya mengintercept roket Hamas dengan biaya yang murah.